Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, video yang ini. Nah, berbicara mengenai surat pribadi, apa sih surat pribadi itu? Surat yang ditulis oleh seseorang menyangkut kepentingan pribadi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya surat dinas. Nah, buat kalian yang membutuhkan informasi terkait surat dinas, yuk kita belajar bersama ya. Saya ingatkan, silakan ambil buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Baik, langsung saja ya. Pengertian dari surat dinas itu apa sih? Kalau surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang sifatnya adalah untuk kepentingan pribadi, surat dinas ini adalah kebalikannya. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi dari surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditunjukkan untuk kepentingan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Begitu ya. Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas atau kegiatan dinas suatu instansi, maka surat itu namanya adalah surat dinas. Surat dinas ini biasanya menggunakan bahasa dan format yang resmi. Seperti itu. Baik, setelah kita tahu pengertian dari surat dinas, kita harus tahu juga nih fungsi dari surat dinas. Apa sih sebenarnya fungsi dari surat dinas? Beberapa fungsi dari surat dinas diantaranya adalah yang pertama sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberitahuan izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, fungsi surat dinas adalah sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Setelah kita mengetahui fungsi dari surat dinas, kita juga harus tahu nih ciri umum dari surat dinas. Walaupun surat dinas setiap instansi memiliki ciri dan ketentuan sendiri, namun ada beberapa ciri surat dinas baku yang harus diikuti. Apa saja? Yang pertama adalah terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, atau instansi yang bersangkutan. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi yang membuat. Biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Apabila kalian masih bingung mengenai kop surat, nanti akan saya tunjukkan ya contoh dari kop surat. Kemudian ciri umum yang kedua adalah terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka berfungsi sebagai tanda dibukanya suatu pembicaraan di dalam surat. Ini harus ada ya di dalam surat. Sedangkan fungsi dari salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan. Begitu ya. Dan yang ketiga, terdapat nomor surat. Ini yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Ada nomor surat juga. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi. Nah, fungsi dari nomor surat ini adalah untuk menandai dan memudahkan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan oleh sebuah instansi. Dan juga nomor surat ini berfungsi untuk
pengarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Ciri umum surat dinas yang keempat adalah terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah bagian yang melengkapi surat berupa dokumen pendukung yang merupakan kesatuan dengan surat. Sedangkan perihal adalah pokok dari pembicaraan di dalam surat. Contoh perihal surat adalah undangan apabila surat tersebut ditunjukkan sebagai surat undangan. Nanti akan saya berikan contoh kok di akhir. Kemudian ciri umum yang terakhir adalah terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Karena namanya surat dinas, jadi wajib ada yang namanya stempel dan tanda tangan sebuah instansi pembuat dari surat tersebut ya. Itu merupakan ciri umum dari surat dinas. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama terdapat kop surat. Yang kedua terdapat salam pembuka dan penutup. Yang ketiga terdapat nomor surat. Yang keempat terdapat lampiran dan perihal. Dan yang terakhir terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Baik, setelah mengetahui ciri umum dari surat dinas, kita harus tahu syarat surat dinas. Beberapa persyaratan untuk membuat sebuah surat dinas, diantaranya yang pertama adalah format dari surat harus teratur dengan format surat dinas. Yang kedua, isi dari surat dinas tidak perlu panjang, tapi harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi, sopan, dan mudah dipahami. Dan yang keempat, surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Itu merupakan syarat dari surat dinas ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagian-bagian surat dinas atau unsur di dalam surat dinas. Sebelumnya sudah ada ciri umum surat dinas. Ini kita bahas satu persatu bagian dari surat dinas. Saya sudah mempunyai sebuah surat dinas, silakan dilihat di samping ini. Ini merupakan contoh dari surat dinas ya. Kita ketahui terlebih dahulu surat dinas harus ada yang namanya kepala surat. Kepala surat atau kop surat. Ada di bagian yang saya lingkari. Ya, itu merupakan contoh kop surat. Kop surat merupakan bagian paling atas dari surat dinas. Ada apa saja di situ? Ada nama instansi, ada alamat instansi, ada logo instansi. Kemudian unsur yang kedua adalah tanggal surat. Ini kalian sudah pasti tahu dong tanggal surat. Bagaimana penulisannya? Ada nama kota, kemudian bubuhi tanda koma, kemudian tanggalnya. Nah, tanggal surat ini memuat tanggal kapan dibuatnya surat dinas tersebut. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah nomor surat. Nomor surat merupakan nomor yang digunakan sebagai kode identitas suatu instansi dan tahun pembuatan surat. Dan yang keempat adalah lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang berisi dokumen yang mendukung isi dari surat utama. Apabila tidak ada lampiran di dalam surat, bisa ditulis tanda strip. Dan yang kelima adalah perihal. Perihal berisi tentang isi pokok surat dinas. Ini contohnya adalah perihal undangan apabila suratnya berisi undangan. Gitu ya. Kemudian setelah perihal ada juga unsur dari surat dinas yakni alamat. Kemudian ada salam pembuka. Ini. Kemudian isi surat. Kemudian salam penutup. Dan yang terakhir adalah nama pengirim dan tembusan. Seperti itu ya. Ini merupakan contoh surat dinas yang bisa kalian lihat. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur atau bagian dari surat dinas, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi surat dinas. Nah, identifikasi dari surat dinas berikut ini adalah
Surat dinas tersebut dikirimkan oleh sebuah instansi sekolah yaitu SMAN 1 Jakarta kepada orang tua atau wali murid kelas 12. Kedua, surat tersebut menggunakan ragam bahasa resmi atau baku. Ya, sudah jelas karena ini merupakan surat dinas. Yang ketiga, isi surat tersebut untuk membahas studi lapangan atau penelitian flora langka siswa kelas 12 SMAN 1 Jakarta yang diadakan di luar sekolah. Yang keempat, kegiatan studi lapangan tersebut diadakan pada hari Senin tanggal 20 September 2014 pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Simpulan dari surat dinas ini merupakan jenis surat undangan. Surat dinas tersebut membahas studi lapangan atau penelitian flora langka siswa kelas 12 SMAN 1 Jakarta yang diadakan di luar sekolah. Kegiatannya diadakan pada hari Senin 20 September 2014 pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kira-kira mudah bukan mengenai surat dinas? Apa yang kalian kurang pahami? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, demikian tadi merupakan materi kita tentang surat dinas. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga pandemi ini segera usai dan kalian bisa bertemu lagi dengan guru-guru kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!